Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali bertatap muka walaupun lewat jaringan. Kemudian salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran TIK kelas 8 hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktekkan atau belajar bagaimana operasi perkalian dan pembagian pada Microsoft Excel. Ya, jadi ini materi kita pada pertemuan yang lalu ya. Ada perkalian dan ada pembagian. Pada pekan sebelumnya ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk pada materi bagaimana kita mencari nilai rata-rata ya. Mencari nilai rata-rata dalam Microsoft Excel. Jadi untuk mencari nilai rata-rata saya yakin sudah kita pelajari di mapel matematika. Untuk mencari nilai rata-rata itu adalah jumlah data ya, jumlah keseluruhan data ya dibagi banyaknya data. Mungkin masih ada yang belum paham maksud saya jumlah data dibagi banyaknya data. Coba perhatikan di layar HP atau komputer Anda. Ini kan misal ini ada nilai bidang studi ya. Ada akidah akhlak, fikih, SKI sampai PKN. Ini ada nama-nama siswa, ini contoh saja untuk kita praktek. Jumlah data maksud saya itu ini 78 tambah 89 tambah 77 tambah 75 sampai terakhir ditambah 80. Jumlahnya semua itu yang dimaksud jumlah data. Dibagi banyak data, banyaknya data itu maksudnya ada berapa data ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu banyaknya data. Dalam matematika, untuk mencari nilai rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, berarti untuk mencari rata-rata di sini, maka kita terlebih dahulu mencari banyak jumlahnya data ini. Kemudian kalau kita sudah tahu jumlah data, maka kita tinggal bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini adalah 8. Jadi kita coba, karena sudah kita belajar pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita caranya membagi, bagaimana caranya kita menjumlah, bagaimana caranya kita menjumlah data yang banyak berurutan seperti ini ya. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka ini sangat memudahkan kita untuk mencari nilai rata-rata. Oke, baik, perhatikan kita coba satu. Misal di kolom ini ya, atas nama Susanti misalnya. Nah, kita klik kolom sini, maka kita klik dulu sama dengan. Jadi rumusnya kita jumlah dulu semua data ini. Untuk menjumlah data yang berurutan begini pada pertemuan sebelumnya sudah kita praktekkan. Maka kita jumlah dengan pakai rumus sum seperti ini ya. Kita klik dulu sum. Sudah muncul begini sum, kita klik 2 kali. Setelah muncul begini, kita blok semua ini data yang akan kita jumlahkan yang sebanyak 8 ini. Ini sudah tertandai semua ya, terrank semua. Dari kolom C5 sampai J5. C5 maksudnya ini ya, C5 sampai J5. Dalam matematika kalau ada penjumlahan kemudian ditambah pembagian, kita selesaikan dulu penjumlahannya. Artinya kita kasih dulu dalam kurung semua yang khusus penjumlahan ya. Jadi ini ada sum, sudah ada buka kurung C5, ditambah sampainya J5, kemudian kita kasih balas kurung di sini.
Nah, ini untuk menandakan bahwasanya kita harus selesaikan dulu penjumlahannya. Kalau sudah diberi kurung ya, ada sudah kita beri balas kurung, maka kita tinggal beri tanda bagi ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan untuk bagi dalam Microsoft Excel itu adalah garis miring. Nah, maka kita kasih garis miring seperti ini. Jadi sudah ada jumlah data ini, ada C5 sampai J5, kita sudah rumus jumlahkan, maka kita tinggal bagi banyaknya data. Nah, ini tanda miring masuknya bagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data ya, maka kita tinggal ketik 8. Nah, ini angka 8 atau pembaginya ini relatif, tergantung di sini ya, tergantung jumlah data ini. Kalau misal ada lagi kolom data 1 berarti ada 9. Misal kita tambahkan bahasa Indonesia, maka jumlah datanya pasti 9. Kita harus bagi 9. Tapi karena ini cuma 8, maka kita harus dibagi 8. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal enter. Nah, maka nilai rata-ratanya ini sudah terlihat. Kita ulang satu di sini, praktekkan lagi satu. Nah, sama dengan zoom, kita klik 2 kali, kita range data yang ingin kita jumlahkan. Kalau sudah terrange seperti ini, kita balas kurung seperti ini, kemudian bagi, kemudian 8, enter. Nah, oke, muncul. Nah, untuk memudahkan kita tinggal tarik di sini ya, tanpa harus memberi rumus satu persatu karena itu memakan waktu yang lama. Jadi kita tinggal tarik ujung sini ya, kita tarik ujung sini, turun. Nah, maka otomatis muncul nilai rata-rata seperti itu. Kalau misal cara lain kita mau cari satu persatu, anggaplah kita ini kita kasih di sini jumlah ya, jumlah. Anggaplah ini kita mau cara satu persatu, kita jumlahkan terlebih dahulu bagi kita bagi ya. Misal ini di sini dulu kita jumlahkan rumus yang pada pertemuan kita pelajari ya. Ada zoom. Nah, kita tinggal range ini. Kemudian enter. Nah, muncul jumlahnya ini, jumlah. Nah, kita tarik. Untuk rata-rata kan jumlah data dibagi banyak data, berarti untuk rata-rata di sini kita, ini cara yang kedua ya, kita ketik sama dengan, nah, ini kan jumlahnya sudah ada, berarti kita tinggal klik jumlah ini ya. K5 masuknya ini jumlahnya ini berada di kolom K baris 5, K5 maksudnya. Nah, kemudian kita bagi 8. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi ya, sama karena sama-sama rumusnya banyak jumlah data dibagi banyak data. Oke anak-anakku sekalian, saya kira itu untuk bagaimana kita mencari rata-rata dalam Microsoft Excel tanpa kita perlu kalkulator, karena itu memakan waktu yang lama ya. Ini biasa kita gunakan misal atau biasa kita aplikasikan dalam rapor misalnya. Di rapor kita mau mencari rata-rata, kita bisa pakai cara seperti itu. Atau dimanapun kalau kita mau membutuhkan atau mengetahui jumlah rata-rata sebuah data, maka kita pakai cara seperti itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, itulah bagaimana cara kita mencari rata-rata dalam Microsoft Excel. Jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi TIK kita ya, untuk materi yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.